3, 2, 1, let's go! Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om Swastiastu Kembali Lagi di Chanel Bali Story. Bali Story. Sri Tanya Bali. Bali Story Episode Liak Bali. Proses perubahan wujud menjadi Lekdisti, orang yang menjalankan pengelakan terlebih dahulu melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dengan melakukan berbagai permohonan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan ngereh tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, memasang pasirep yaitu mengeluarkan ilmu kesaktian agar semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya semuanya tertidur lelap. Kedua, mencari tempat ngereh yaitu mencari tempat yang paling strategis dan aman seperti misalnya di kuburan, pada perempatan jalan, atau bisa di sawah yang penting tempat tersebut sepi. Ketiga, mempersiapkan upakara berupa sarana banten yang berkaitan dengan ilmu pengelakan. Keempat, melakukan permohonan-permohonan agar proses ngereh dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan kepada Tuhan dalam segala bentuk manifestasinya, yaitu pertama, mohon kepada yang bernama Buta Piteng perwujudan unsur alam gelap untuk memagari tempatnya agar siapa yang lewat supaya tidak melihat. Dilanjutkan kemudian dengan memasang ilmu pengeres, ilmu penakut agar yang lewat menjadi ketakutan. Kedua, mohon kepada yang bernama Buta Keridan perwujudan unsur alam terbalik agar penglihatan orang bisa terbalik, yaitu yang di atas bisa terlihat di bawah. Ketiga, secara berturut-turut mohon kepada yang bernama Sangkala Jingkrak, Buta Lenga, Buta Ringkus, Buta Jengking, dan terakhir mohon kepada yang bernama Sang Buta Kapiragan, agar segala permohonannya bisa terkabul. Sangkala Jingkrak, Buta Lenga, Buta Ringkus, Buta Jengking, dan Buta Kapiragan adalah nama-nama buta kala yang menguasai ilmu pengelakan. Setelah proses permohonan selesai, dilanjutkan dengan kegiatan muspa sembahyang dengan posisi badan terbalik yang dilanjutkan dengan nengkleng berdiri dengan kaki satu, berjalan nengkleng mengitari sanggah tucip tempat menaruh sesajen yang terbuat dari batang bambu. Sesuai dengan tingkat ilmunya dengan posisi putaran berjalan nengkleng ke arah kiri. Dengan melalui ngereh tersebut di atas, maka orang yang menguasai ilmu pengelakan bisa berubah wujud sesuai tingkat ilmu pengelakan yang dikuasainya. Yaitu kalau tingkat disti, maka orang tersebut bisa berubah wujud menjadi binatang yang aneh-aneh dan seram. Setelah menguasai ilmu pengiwaleak disti, penekun akan dengan mudah membuat sarana pengelakan yang biasa digunakan oleh pengikut aliran kiri ini. Pertama, pengasran semacam pelet, yakni sarana magis agar orang yang bersangkutan menjadi kelihatan selalu cantik dan tampan, awet muda, dan mempunyai daya pikat yang tinggi. Dengan sarana tersebut orang akan mudah dapat memikat lawan jenis yang dikehendakinya. Kedua, pengegar semacam penglaris yang dapat menyebabkan si pemakai menjadi laris dalam berdagang atau berusaha, dengan harapan si pemakai menjadi semakin kaya. Ketiga, pengasih asih, yakni sarana yang dapat membuat orang menjadi jatuh cinta kepada orang yang menggunakan sarana tersebut, atau dapat pula disebut dengan sarana guna-guna, seperti misalnya guna lilit, guna jaran goyang, guna tuntung tangis, dan lain-lain macamnya. Keempat, penangkap, yakni sarana gib atau mistis, agar orang lain atau orang banyak menjadi tunduk. Dengan demikian orang tersebut dapat mengendalikan, mengarahkan, menguasai, atau menyetir orang lain atau orang banyak sesuai dengan keinginannya. Pepasangan, yakni sarana yang ditanam pada tempat tertentu oleh orang yang bisa melakukan pengiwah.
Tujuannya adalah untuk mengenai korbannya sesuai dengan yang diingini si pemasang. Dapat berupa sarana tulang manusia yang dibungkus atau berupa bubuk tulang yang ditaburkan pada pekarangan rumah. Sesawangan, yakni kemampuan seseorang yang mempraktekkan ilmu pengiwa hanya dengan membayangkan wajah atau hanya nama dari calon korban. Sesawangan juga disebut dengan umik-umikan atau esep-acepan atau doa-doa. Ilmu cetik racun merupakan cara meracun orang atau korban. Ada cetik skala dan ada cetik niskala. Cetik skala diartikan bahwa meracun dengan menggunakan sarana tertentu yang tampak nyata, seperti cetik geringsing, cetik kadanggalang, cetik kerikan gangsa, dan lain-lain. Kemudian cetik niskala adalah meracun korban atau orang dengan sarana yang tidak kelihatan. Cetik ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu lek yang sudah tinggi. Hanya dengan memandangi makanan atau minuman saja, maka korbannya akan menjadi sakit seperti yang dikehendaki. Kewisesan yang diperolehnya kemudian disebarluaskan secara rahasia dengan menggunakan sarana seperti emas, mirah, tembaga, kertas merajah, dan lain-lain. Ada pula dalam bentuk bebuntilan bungkusan kecil yang berisikan sarana tertentu. Si pemakai pengiwa tersebut juga diberikan rerajahan, ongkara sungsang, ongkara terbalik pada lidah, gigi, kuku, atau bagian tubuh tertentu lainnya. Atau ada pula penggunaan pengiwa dengan jalan malet menelan sarana yang diberikan oleh gurunya. Sarana pengiwa tersebut dibakar sebelumnya, kemudian abunya dibungkus dengan buah pisang mas, dan kemudian ditelan. Setelah itu didorong masuk ke dalam tubuh dengan menggunakan tirta atau air suci. Dalam kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini ternyata di masyarakat masih menjadi tren penggunaan alat-alat kekebalan dalam berbagai bentuk baik yang dipakai maupun yang masuk dalam tubuhnya. Adapun fungsi dari alat tersebut untuk menambah kepercayaan diri agar merasa lebih mampu dibandingkan dengan yang lainnya. Harus disadari fungsi dari alat ini bagaikan pisau bermata dua. Kalau tujuannya untuk kepentingan umum dalam hal menolong masyarakat tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika alat itu digunakan untuk pamer dan menguji orang lain. Ini yang sangat riskan, karena setiap alat yang kita pakai memiliki kadar tersendiri, tergantung dari sang pembuatnya. Karena ini berhubungan dengan kekuatan niskala yang berupa panengan dan pengiwa, atau dalam istilah lainnya mengandung kekuatan pancaksara maupun dasaksara. Tidak sembarang orang bisa membuat alat seperti ini, apalagi memasangnya, karena berhubungan dengan pengraksa jiwa. Kalau berupa sesabukan tali pinggang menggunakan bahan-bahan tersendiri, berupa biji-bijian seperti kuningan, limah, perak, bahan pancadatu, ditambah sarana yang lainnya sebagai persyaratannya. Untuk menghidupkan ini perlu mantra Pasupati biar benda tersebut menjadi hidup. Disinilah kekuatan penengen dan pengiwa berjalan sebagai satu kesatuan yang menjadi kekuatan Pancadurga. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.